Amin amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril ikhwan wa siril asrar wa biryadil adiyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Abhad wa ashabihi al-akhyar adada ni'millah wa ikhwan al-mukarramun wal-muhtaramun, para habaib dan para alim ulama, para tokoh masyarakat, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada guru-guru kita Al-Habib Ahmad bin Yahya bin Syahab, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Al-Habib Talib Ma'bud, Habib Ali Al-Jufri, sahabat saya, saudara saya, Bapak Guntur, dan segenap para tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada akhir dan mahbub Bapak Abdul Qadir beserta jamaahnya dan segenap panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan malam ini dan seterusnya kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hadirin, ternyata Nabi kita ini manusia yang sangat mulia. 2-3 bulan yang lalu kita masih memuliakan Nabi lewat peringatan Maulid. Seluruh dunia orang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Seluruh dunia orang membicarakan tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Sampai datang bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang luar biasa yang tidak pernah terjadi kepada Nabi dan Rasul yang lain kecuali kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara, kalau mau berbicara tentang perjalanan Isra wal Mi'raj, kita tidak cukup waktu 1 malam. Mungkin bisa seminggu baru selesai kita menceritakan perjalanan Nabi di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Ada satu hal yang paling penting dan satu hal yang paling istimewa. Ketika Nabi Muhammad diizinkan oleh Allah berjumpa dengan Allah, bertemu dengan zatnya Allah, di situ Allah membuat pertanyaan. Yang mana pertanyaan ini bukan berarti Allah tidak tahu. Allah Maha tahu, tetapi sengaja Allah bertanya supaya Allah sendiri langsung menjawabnya. Apa pertanyaan Allah kepada Nabi Muhammad? Ya Muhammad, ja'altu as-samaa'a wa ma fiha liman ya Muhammad. Aku jadikan langit dan isinya. Itu di langit ada 7 lapis langit. Antara langit pertama dengan langit kedua itu jaraknya ribuan bahkan jutaan mil. Tidak bisa kita hitung. Itu diciptakan untuk siapa? Di langit ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada planet, ada makhluk-makhluk yang lain. Aku ciptakan untuk siapa ya Muhammad? Nabi tidak bisa menjawab karena yang bertanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jawaban Nabi satu kalimat, Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Saya mohon konsumsinya dihentikan dulu ya. Saya ngaji di sini. Saya bawa tentang Nabi Muhammad. Ya nanti makannya belakangan. Mohon dan maaf. Percuma nanti saya ngomong kalau itu nggak paham percuma. Saudara-saudara hadirin, jawab Nabi Muhammad, Allahu a'lam. Hanya Engkau ya Allah yang Maha tahu. Dijawab oleh Allah, laka ya Muhammad. Aku tidak ciptakan langit dan isinya kalau bukan karena Engkau ya Muhammad. Yang kedua, Allah bertanya, wa ja'altul arda wa ma fiha liman ya Muhammad. Aku jadikan bumi dan isinya termasuk negeri kita tercinta Republik Indonesia untuk siapa dan karena siapa ya Muhammad. Jawaban Nabi sama, Allahu a'lam. Hanya Engkau ya Allah yang Maha tahu. Dijawab oleh Allah, laka ya Muhammad.
Kami tidak ciptakan bumi dan isi yang termasuk Indonesia kalau bukan karenamu dan untukmu ya Muhammad. Yang ketiga ini pertanyaan Allah yang sangat menggetarkan jiwa Nabi Muhammad. Apa pertanyaan Allah? Allah bertanya tentang dirinya. Wa ana liman ya Muhammad. Aku ini Tuhan untuk siapa ya Muhammad? Gemetar Rasul. Tidak mampu berdiri Nabi Muhammad. Dari kepala sampai kaki penuh dengan air keringat dan air mata. Nabi Muhammad tidak bisa menjawab. Allah bertanya tentang zatnya, tentang dirinya. Aku ini Tuhan untuk siapa? Langsung dijawab oleh Allah Ta'ala. Ana liman yusalli alaihi. Aku adalah Tuhan bersama orang yang bersolawat kepada. Ternyata orang yang paling dekat kepada Allah, orang yang banyak solawat kepada Allah. Orang yang banyak solawat kepada Rasulullah, urusannya tidak akan sia-sia. Maka oleh karena itu, kalau saudara lihat dalam Al-Quran, ketika Allah mengajak kita bersolawat, tidak menggunakan kalimat ya ayuhan nas, ya ayuhal muslimun. Yang dipakai oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad. Kenapa disebut sebagai orang yang beriman? Karena orang beriman pasti cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau ada orang mengaku dirinya beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, tapi kurang suka kepada Nabi Muhammad, bohong, dia tidak beriman kepada Allah. Bohong. Kenapa saudara hadirin? Kita bisa begini karena Nabi Muhammad. Kita bisa beriman kepada Allah karena Nabi Muhammad. Kita bisa jadi muslim dan muslimah karena Nabi Muhammad. Kita bisa kenal Quran karena Nabi Muhammad. Bahkan kita bisa jadi ulama pun karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu Nabi pernah mengingatkan kepada kita, la yu'minu ahadukum, kalian tidak akan sempurna iman kalian. Maknanya kalian tidak akan memiliki iman seutuhnya sebelum kalian mencintai aku melebihi daripada ibu bapakmu, sebelum kalian mencintai aku melebihi dari harta bendamu, dari orang lain, dari jabatan, dari kekayaan. Kenapa? Cinta kepada Nabi Muhammad yang lebih utama. Semua yang kita cintai gak bakal nolongin kita. Ibu bapak kita nanti di akhirat akan melarikan diri dari anaknya, anak melarikan diri dari orang tuanya, suami lari daripada istrinya, istrinya lari daripada suaminya. Hanya satu manusia yang peduli kepada kita, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara hadirin, kalau saudara mau jadi orang benar, saudara pengen punya keturunan benar, saudara kepengen punya masyarakat baik, kuncinya cuma satu, tanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus cinta kepada Nabi Muhammad? Dasar cinta itulah orang bisa baik, dasar cintalah orang bisa kenal Quran, dasar cinta orang bisa kenal Allah. Tanpa dasar cinta orang tidak akan berbuat baik kepada siapapun. Saudara-saudara, ketika Nabi Muhammad diperlihatkan di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, ada rombongan orang-orang yang berilmu dan ahli ibadah. Ketika kakinya sudah nempel di ubinnya sorga, malaikat Ridwan membuka pintu gerbang sorga. Malaikat Ridwan tidak mempersilahkan rombongan itu masuk sorga. Malaikat Ridwan hanya memberi pertanyaan kepada rombongan tersebut. Apa? Hei hamba-hamba Allah yang soleh, hei hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, hei hamba-hamba Allah yang ingin memasuki surga, saya mau bertanya, kamu jadi begini karena siapa? Kamu bisa soleh karena siapa? Kamu bisa kenal Allah karena siapa? Kamu bisa taat kepada Allah karena siapa? Mereka menjawab, karena aku mengenal Allah dengan sendirinya, aku belajar ilmu dengan sendirinya, aku bertakwa dengan sendirinya. Mereka tidak sebut Nabi Muhammad, penyebabnya ditutup pintu surga, diusir oleh malaikat. Tidak perlu kamu masuk surga. Kenapa? Tidak ada makhluk Allah yang bisa menjadi orang yang terbaik kecuali wasilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, maka oleh karena itu yang tadi disampaikan oleh Habib Ahmad bin Yahya bin Syahab, sekarang kondisi keadaan hidup kita ini semakin terpuruk. Bukan terpuruk ekonomi, hancur
hancurnya ekonomi, hancurnya keberkahan, hancurnya ketenangan disebabkan kita sudah tidak lagi harmonis hidup kita kepada Allah, tidak harmonis di dalam menjalankan ajaran Allah dan Rasulnya. Maknanya kita sudah tidak bangga lagi menjadi umatnya Nabi Muhammad, kita tidak bangga menjadi umatnya Rasulullah, kita tidak bangga menjadi umat Islam. Bahkan benar yang dikatakan oleh Habib Ahmad, jangan pun cuma maksiat, orang sekarang berani berkata aku tidak perlu jadi orang Islam. PDIP, partai terbesar sekarang di Indonesia, berani mengatakan PDI tidak butuh suara umat Islam. Ini menandakan partai yang sudah tidak kenal Islam. Mudah-mudahan Allah hancurkan. Artinya apa? Mayoritas umat Islam di Indonesia hanya labelnya saja, hakikatnya mereka sudah bukan muslim lagi. Benar yang dikatakan oleh Nabi, la yabqa minal Islam illa ismu. Nanti di akhir zaman Islam tinggal namanya saja. KTP-nya Islam, dia korupsi. KTP-nya Islam, dia berzina. KTP-nya Islam, dia benci Islam. KTP-nya Islam, dia berkhianat. Berarti Islam yang tinggal namanya. Islam kita butuhkan cuma 3 kali, Pak. Islam yang kita butuhkan cuma 3 kali. Waktu sunat, anak kita mau disunat, kita panggil ustadz, panggil kiai, baca sholawat, baca maulid, ya. Setelah itu selesai Islam. Datang lagi Islam ketika mau nikah. Begitu nikah kita panggil penghulu, kita panggil ustadz, panggil habib, baca maulid lagi. Kemudian setelah pernikahan habis lagi Islam. Nanti Islam datang lagi ketika meninggal dunia. Datang Pak Amil, minta dimandikan, minta dikafankan, minta disolatkan. Padahal seumur hidup yang nggak pernah sholat, seumur hidup nggak pernah masuk masjid, begitu mati bangkainya minta disolatin di masjid. Berarti Islam tinggal namanya saja sudah. Agama wala minad din illa rasmu. Agama tinggal bentuknya. Islam mayoritas di Indonesia, tapi sudah tidak memiliki kekuatan apa saja. Betul apa tidak? Mana partai Islam yang bela Nabi Muhammad? Tunjukkan kepada saya. Mana ada partai Islam bela Rasulullah? Di saat Nabi Muhammad dihina, di saat Rasulullah dihina, tidak ada satu partai Islam yang bangkit untuk mencari penghina Nabi Muhammad. Di saat Quran dihina, tidak ada partai Islam yang mencari siapa penghina Al-Quran. Maknanya apa? Partai Islam cuma kedoknya saja, jangan ketipu saudara-saudara. Begitu antum pilih partainya dengan dalil Islam, mereka hanya mencari uang dan kedudukan. Mereka tidak lagi bela umat Islam dan tidak bela kita. Berapa banyak anak-anak yatim dari anaknya orang Islam yang terlantar, mereka diberi santunan karena hanya pemilu, supaya mereka bantu partainya, supaya mereka pilih partainya. Setelah itu mereka tidak lagi bantu, sehingga banyak anak-anak yatim yang menderita sampai meninggal dalam keadaan kelaparan. Tidak ada lagi kelompok Islam yang membantunya. Apalagi Pak, ekonomi muslimin nihil. Lihat agama-agama yang lain, bangun gereja gak pernah minta di jalan, gak pernah nanggung di mana-mana. Tapi lihat muslimin, bangun masjid, bangun musola, 12 tahun nanggung di pinggir jalan. Begitu masjidnya bagus, masjidnya jadi, gak ada lagi orang yang memakmurkan masjid. Makanya saya katakan Pak, walaupun masjid bagus, musola bagus, majlis-majlis di mana-mana, tidak menggetarkan hatinya orang kafir. Kenapa? Orang kafir tahu masjidnya banyak, cuma Jumat doang sama Lebaran. Maghrib kosong, Dhuhr kosong, Asar kosong, subuh apalagi tambah kurang. Mereka tahu kekuatan umat Islam adanya di sholat berjamaah, saudara-saudara. Mereka orang-orang kafir tidak gentar adanya maulid di mana-mana, adanya majlis di mana-mana. Kenapa? Karena mereka tahu ustadz sama ustadznya nggak akur, habib dan habibnya nggak bersatu. Maka oleh karena itulah Pak, umat Islam kalau bersatu, kalau kembali kepada hitohnya Islam, kembali kepada hakikatnya Islam, insya Allah umat Islam akan jaya kembali. Sebelum umat Islam bersatu, sebelum umat Islam kembali kepada Allah dan Rasulnya, kepada hitohnya Nabi Muhammad, sampai kapanpun musuh-musuh Islam akan leluasa menghancurkan Islam di negeri ini.
Sekarang lagi digembar-gemborkan modernisasi. Artinya apa? Supaya umat Islam jangan pakai baju-baju seperti ini. Antum kalau pakai gamis, pakai peci putih, katanya produk Arab. Sampai ada kiai namanya Said Agil Sirot, terang-terangan saya omongin ini orangnya nih Pak. Seorang model begini boleh begibah Pak tadi. Dia bilang apa? Boleh belajar ke Arab, tapi pulang jangan bawa jenggot dan gamis. Ini apa maksudnya? Dia tahu jenggot ini bukan pakaian orang Arab. Jenggot ini pakaian Nabi. Kalau Nabi nggak pakai, ngapain saya pakai jenggot? Mendingan saya klinis, saya nggak pakai jenggot. Betul nggak? Karena Nabi pakai 1 lembar 40 malaikat. Selama jenggot ada di kita, Allah hitung dengan pahala sampai kita masuk kubur. Orang pakai gamis bukan pakaian Arab, ini pakaian Nabi. Nabi senang yang putih, Nabi senang pakai gamis, Nabi senang pakai sorban. Itu yang sunnah. Orang yang sholat pakai sorban diganjar oleh Allah 70 rakaat. Pakai sorban 70 rakaat. Pakai siwak 70 rakaat. Itu 1 rakaatnya. Bagaimana kok sampai dikritik bahwa sorban seolah-olah musuhnya orang-orang Indonesia? Sorban seolah-olah musuh bukan hak kita. Naudzubillah. Saudara lihat di mana airport sekarang nih, kalau sudah naik pesawat, ya Allah, perempuan sudah telanjang, tinggal terbuka sedikit kelihatan bulunya Pak. Kok dibiarkan? Padahal kita hidup di negara Pancasila yang penuh adab dan moral. Kemana moral kita? Kemana adab kita? Kalau orang pakai gamis dikritik, orang pakai jenggot dikritik, sementara mereka yang telanjang dibiarkan. Jangan salahkan kalau Allah turunkan adab. Lihat kemarin lusa terjadi gempa bumi besar-besaran di mana Turki. Itu tempat yang terjadi gempa, tempat yang sudah nggak kenal Allah lagi. Sampai ditanya Dohor jam berapa? Saya nggak tahu Dohor. Asar jam berapa? Saya nggak tahu asar. Coba kamu baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Apa itu sholawat? Coba kamu baca syahadat. Apa itu syahadat? Artinya daerah itu sudah berhasil dimurtadkan oleh seorang presiden yang kafir, yang terkutuk, Mustafa Kamal. Mereka sudah mengkafirkan dengan dalil modernisasi. Ini Indonesia mau digituin, Indonesia mau digituin. Sekarang sudah banyak pejabat-pejabat dari DPR pun sudah ngomong, Indonesia kalau perlu jangan pakai pendidikan agama. Sekolah-sekolah jangan ada lagi pendidikan agama. Saya pesan kepada bapak dan ibu, kalau di sekolah anak kita sudah ada pendidikan agama, keluarkan anak kita sekolah, masukkan pesantren Pak. Masukkan pesantren sebelum anak kita menjadi musuh kita. Anak kalau jauh dari agama, anak jauh dari Allah, nanti dibalik hatinya oleh Allah, melihat bapaknya seperti musuh, melihat ibunya seperti musuh. Maka oleh karena itulah tanaman yang paling utama supaya kita umat Islam dan masyarakat Indonesia yang bercobat Islam menjadi mulia dan terhormat. 1, tanamkan mahabbah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, nanti orang dikubur tahunya ditanya oleh mutawala ilman. Padahal pertama malaikat nanya, apakah aku kenal Muhammad? Apakah kamu tahu Muhammad? Bagaimana kita bisa menjawab, oh ya Nabi Muhammad nabiku, Rasulku, aku cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau di dunia kita tidak kenal kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itulah mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini, hadirnya kita di tempat ini, mudah-mudahan bisa merubah sifat kita menjadi lebih baik, akhlak kita lebih baik. Anak-anak kita jangan lupa perhatikan anak kita sebelum kita menyesal di kubur, sebelum kita menyesal nanti di akhirat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.